Kabe sararaku berimba kareba kakomiu. Mudah-mudahan Anda selalu dalam kondisi sehat dan terus bersemangat. Saatnya Anda menyaksikan berita seputar Sulawesi Tengah bersama saya, Della Rizka. Rangkaian berita aktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Mantan pejabat Pemkab Donggala divonis 3 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Palu. Masyarakat diminta waspada penyakit ispa terkait musim hujan. Ratusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja antre mengurus pemeriksaan kesehatan. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dilukis dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda sejumlah 100 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. Mantan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala, D. Lubis divonis 3 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Kelas 1 Palu. D. Lubis terbukti bersalah dalam kasus korupsi dana pengadaan alat teknologi tepat guna. Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun kepada Direktur CV Mardiana Mandiri Pratama Mardiana. Selain hukuman penjara, keduanya diwajibkan membayar denda 100 juta rupiah. D. Lubis juga diwajibkan membayar uang pengganti 462 juta rupiah, sementara Mardiana harus membayar 774 juta rupiah lebih. Vonis yang diberikan Ketua Majelis Hakim Khairul Anwar tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum, yakni hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dan denda 100 juta rupiah serta uang pengganti. Dalam putusan Majelis Hakim, D. Lubis dan Mardiana secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kasus ini terkait pengadaan alat teknologi tepat guna pada 116 desa di Kabupaten Donggala yang merugikan negara sebesar 1,87 miliar rupiah. Usai pembacaan putusan, baik JPU maupun kuasa hukum terdakwa menyatakan masih pikir-pikir untuk mengajukan banding. Kuasa hukum D. Lubis, Agita Nindya, masih akan mempelajari salinan putusan sebelum mengambil langkah hukum lanjutan. Kami selaku penasihat hukum terdakwa D. Lubis masih mempelajari dulu sambil menunggu salinan putusan apakah nanti kami akan banding atau bagaimana, nanti akan kami pelajari saja. Dalam sidang, terungkap bahwa D. Lubis meminta Mardiana menaikkan harga alat teknologi tepat guna sebesar 15% dan mewajibkan penerbitan rekomendasi pencairan dana desa tahap 3 sebagai syarat pengadaan alat. 6 desa tidak menerima barang meski sudah membayar penuh 300 juta rupiah per desa. Pelatihan TTG juga hanya diberikan kepada 27 desa dari total 108 yang telah membayar. Ikram Buya Oge melaporkan dari Palu. Awal tahun 2025, Sulawesi Tengah dilanda musim hujan. Badan Meteorologi dan Geofisika Palu memprediksi musim hujan akan berlangsung pada periode Januari hingga Maret 2025. Masyarakat diminta waspada dengan berjangkitnya penyakit infeksi saluran pernapasan akut. Penyakit ispa disebabkan beberapa faktor, seperti perubahan cuaca yang ekstrim, udara lembab, serta daya tahan tubuh manusia yang menurun. Ispa bisa disebabkan virus atau bakteri pada saluran pernapasan. Gejalanya bisa batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Jadi kemarin sudah ada surat edaran sebenarnya, edaran dari Kementerian Kesehatan untuk waspada penyakit ispa dan flu burung. Nah memang yang selama ini pada saat musim dingin pada daerah 4 musim dengan musim hujan kita di sini kasus ispa pasti meningkat. Iya, salah satu penyebab peningkatan kasus ya. Di 2024 kemarin. 2024 kemarin kasus ispa yang meningkat. Sekarang lagi musim hujan lagi berlanjut. Kemarin saya baru tanya ke Marwali bilang memang ada peningkatan kasus dok untuk ISPA itu sendiri ya. Saya bilang kalau dilihat
Kalau ISPA-nya kita tidak terlaluin karena bisa sembuh dengan sendirinya. Cuma kalau ada ISPA yang berat ya, ada flu yang berat yang bisa sampai masuk rumah sakit, itu harus diwaspadai. ISPA berpotensi menyerang anak-anak berusia di bawah 5 tahun dan lansia di atas 65 tahun. Namun penyakit yang satu ini juga memungkinkan segala rentan usia tergantung sistem kekebalan tubuhnya. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, per Desember 2024, ISPA di Sulawesi Tengah mencapai 20.266 kasus. Kabupaten Morowali menjadi penyumbang kasus ISPA terbanyak, mencapai 5.712 kasus. Menyusul kedua dan ketiga terbanyak, masing-masing Kota Palu 3.939 kasus dan Kabupaten Banggai sebanyak 2.572 kasus. Masyarakat diimbau untuk tetap menjaga perilaku hidup bersih dan sehat, mencuci tangan, menjaga jarak dengan penderita flu, bagi penderita untuk memakai masker, menjaga makanan sehat dan berolahraga teratur, serta mengendalikan stres. Hal itu dapat meminimalisir terpapar penyakit ISPA, serta mencegah peningkatan kasus di awal tahun 2025 ini. Syahrul Cahaya melaporkan dari Palu. Berbeda dengan 26 provinsi lainnya di Indonesia, Sulawesi Tengah hingga hari ini belum mendapatkan jatah realisasi program makan bergizi gratis dari pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah selama ini masih melakukan simulasi di sejumlah daerah, seperti yang dilakukan di SD Negeri 2 Banawa, Kabupaten Donggala. Sebanyak 185 siswa sekolah dasar tersebut dikumpulkan untuk mengikuti simulasi program makan bergizi gratis. Meski hanya simulasi, para peserta didik cukup antusias untuk menjajal salah satu program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut. Simulasi perdana yang digelar pemerintah Kabupaten Donggala itu disaksikan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Abchandra Muhammad Akbar Suptarman. Wakil rakyat tersebut sekaligus meninjau kesiapan sekolah atau satuan pendidikan dalam melaksanakan program makan bergizi gratis. Berkunjung ke SD 2 Banawa, seperti yang disampaikan dari pemerintah pusat, Bapak Presiden memastikan program makan bergizi ini bisa terlaksana dengan baik, dan juga alhamdulillah sesuai amanah dari Bapak Presiden, di tiap kali pertemuan Bapak menyampaikan bukan hanya makan bergizi saja, tetapi kita harus meng-cross-check bangunan sekolahnya, kemudian juga kita memastikan anak-anak sekolah tersebut mempunyai peralatan yang mumpuni. Ratusan peserta didik sekolah dasar yang terletak di perbatasan Kota Palu dan Donggala tersebut juga mendapatkan 200 susu kotak dan 180 tas sekolah. Bantuan tersebut diharapkan dapat menunjang fasilitas belajar sehingga meningkatkan semangat para siswa. Pihak SD Negeri 2 Banawa berharap program makan bergizi gratis tak berhenti pada sekadar simulasi, namun bisa terrealisasi dan berkelanjutan. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Presiden Republik Indonesia yang menunjuk sekolah saya sebagai tempat dilaksanakannya simulasi pemberian makanan bergizi gratis ini. Kemudian kami dari pihak sekolah sangat menyambut antusias dengan apa kegiatan yang dilaksanakan. Nampak juga dari wajah murid-murid kami yang ketika diberikan makanan, mereka sangat cerah ceria. Itu artinya bahwa mereka sangat menyambut dengan senang hati, dengan gembira dari apa yang telah diprogramkan oleh Presiden Republik Indonesia ini. Pada tahap pertama yang diumumkan Badan Gizi Nasional 6 Januari 2025 lalu, Sulawesi Tengah belum masuk daerah prioritas pelaksanaan program MBG. Sulawesi Tengah akan masuk tahap kedua realisasi program yang akan dilaksanakan pada 13 Januari 2025. Syahrul Cahaya melaporkan dari Donggala.